kita yang terbaik gitu. Oke. Puji Tuhan juga ya atlet kita mendapat prestasi. Halo Sobat Mutiara, apa kabar nih? Kembali lagi di podcast OSM Indonesia. Saya Xmin Manjaya beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara untuk berbicara dengan salah satu pengurus unit kegiatan mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, kita sekarang bersama Bang Doris Harefa. Halo Bang. Selamat siang Bang. Oke, siang Bang. Gimana nih kabarnya Bang? Sehat Bang. Oke Bang, supaya Sobat Mutiara pada tahu juga siapa sih Bang Doris Harefa ini, silakan Bang perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doris Harefa. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara. Dan pada saat ini saya semester 4 di tingkat 2. Dan saya merupakan bagian dari UKM Gateball Universitas Sari Mutiara. Oke Bang. Di UKM Gateball Abang jabatannya apa nih Bang? Kita di sini sebagai ketua Bang. Oke Bang, jadi ketua nih Bang ya. Oke. Iya. Oke. Nah, oke Sobat Mutiara, kita di sini akan mengkepoin apa sih UKM Gateball ini. Berbicara dengan unit kegiatan mahasiswa olahraga Gateball, aku mau bertanya nih Bang. Apa sih itu UKM Gateball? UKM Gateball ini kalau kita ceritakan merupakan bagian dari penggabungan 3 cabang olahraga. Oke. Yang pertama kita bisa lihat yaitu dari cabang olahraga catur. Kalau catur ini kalau kita lihat kan dia bisa menyusun strategi bagaimana betul, kita anak-anak catur kita lah gitu kita bilang, biar nggak bisa termakan gitu, biar bisa selamat dan biar bisa memenangkan pertandingan. Jadi kalau di UKM Gateball ini juga kita sama halnya seperti catur, kita menyusun strategi. Di lapangan kita menyusun strategi bagaimana bola kita itu biar tidak dikeluarkan oleh bola lawan, biar tidak diambil oleh lawan, dan bagaimana juga bola kita itu bisa mengambil poin. Bagaimana juga bola kita itu bisa aman dan bagaimana juga dalam 30 menit pertandingan itu bola kita itu bisa menguasai lapangan gitu Bang. Okay. Dan bagaimana juga olahraga Gateball ini merupakan bagian dari cabang olahraga golf. Bagaimana bisa kita bilang begitu karena cara pemukulannya sama. Cara pemukulannya sama karena juga menggunakan stick. Hanya saja di permainan Gateball ini sticknya agak berbeda seperti palu. Depan belakang ada pemukulnya gitu. Dan bagaimana juga kita bisa bilang UKM Gateball ini mirip seperti permainan bola biliar. Bola biliar itu kan bulat, dia kan bulat, agak bulat. Jadi bentuk mana itu kayak bola biliar. Bola biliar, tapi hanya saja di UKM Gateball ini di cabang olahraga Gateball ini agak besar bolanya dan agak berat gitu Bang. Oke. Jadi olahraga UKM Gateball ini kayak semacam perpaduan antara catur, biliar sama golf iya, ya. Bang. 3 cabang olahraga dia itu Bang. Berarti itulah perbedaannya gitu Bang ya. Iya Bang. Awal berdirinya UKM Gateball di Sari Mutiara ini gimana nih Bang? Mungkin kalau kita ceritakan sejarah awalnya saja gitu ya Bang. Sejarah awalnya itu permainan ini pertama kali dimainkan di daerah Indonesia bagian timur. Contohnya seperti Sulawesi, Bali dan Gorontalo. Jadi mereka di sana mempermainkan bola cabang olahraga Gateball ini. Iya. Tapi pada dasarnya cabang olahraga Gateball ini pertama kali ditemukan oleh Jepang. Jepang. Dan setelah diperkenalkan di Indonesia, pertama itu di waktu Indonesia Timur, di bagian timur lah kita bilang. Iya betul. Barulah menyebar dia ke daerah Jawa, Jakarta, Jogja. Barulah masuk dia di Sumatera Utara. Sumatera Utara, Sumatera Barat, contohnya Padang, Palembang juga masuk. Iya. Barulah di Sumatera Utara di kota Medan ini. Dan di kota Medan ini di sana atlet kita ataupun mungkin pelatih kita dilatih di sana. Iya. Setelah dilatih di sana, lalu mereka datang ke sini untuk memperkenalkan di kampus kita ini bagaimana sih sebenarnya cabang olahraga Gateball itu. Kalau boleh tahu Bang, pelatihnya siapa nih Bang? Pelatih kita di sini Pak Andre Lubis. Pak Andre. Iya Bang. Oke. Dan mungkin kalau kita ceritakan juga sejarah awalnya bagaimana bisa berdiri di Sari Mutiara ini. UKM Gateball kita ini berdiri pada tahun 2017. Udah lama ya? Udah lama Bang, sekitar 4 tahun lebih lah kita bilang.
Pertama kali diperkenalkan oleh abang kita Radit Hulu yang merupakan sarjana keperawatan dari Universitas Sarmutiara juga. Berarti udah tamat nih Bang ya? Udah tamat. Oke, Dia oke. juga udah selesai mengambil pendidikan nurse-nya. Oh. Dan dia juga merupakan bagian dari atlet nasional kita di sini. Oh, Iya, gitu ya? merupakan Oke, atlet bagus. kita. Jadi setelah diperkenalkan, mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dan ingin mengetahui bagaimana cara bermain cabang olahraga itu. Disitulah olahraga kita dikembangkan, UKM kita dikembangkan gitu bang. Oke, berarti yang menggagas UKM Gateable ini orang Bang Raditya tadi ya? Iya, Bang Radit Hulu, Bang. Jadi yang pelatihnya Pak Andre ya? Pak Andre Lubis ya. Oke. Jadi awal berdirinya UKM ini tuh dari tahun 2017 nih Bang ya? Iya, Bang, tahun Jadi 2017. setelah dibentuknya UKM Gateball, gimana nih Bang sistem kepengurusannya Bang? Sistem pengurusan itu sama seperti struktur organisasi gitu ya Bang, kalau kita bilang. Kalau kita bilang itu sistem pengurusannya sama seperti sistem pengurusan struktur organisasi lain seperti biasa. Di sana kita ada, karena kan kita ini olahraga, UKM olahraga gitu. Iya, Bang, betul. Pasti ada pelatihnya. Heeh. Di sana juga kita ada ketuanya, ada wakil ketua, bendahara, sekretaris. Oh, Dan di sana juga kita membuat divisi-divisinya. Kalau kita bilang sih divisi-divisi ini hanya bagian dari formalitas saja, tapi kalau yang kita gunakan ini kan adalah kita sendiri, bukan kita sendiri, tapi teman-teman yang lain sih juga untuk ikut mengembangkan dan memajukan UKM kita. Jadi sebenarnya divisi-divisi ini kita buat di situ sebagai ya mereka lah yang menghandle gitu, baik dalam divisi humas, divisi seksi acara dan kegiatan, bahkan divisi alat dan perlengkapan kita gitu bang. Oh, oke. Jadi divisi paling penting lah Bang di UKM Gateball apa nih Bang? Mungkin divisi yang paling penting di situ adalah divisi alat dan kelengkapan ya bang. Jadi kalau kita lihat divisi alat dan kelengkapan ini kan sangat berperan penting, karena kenapa? Contohnya kalau kita bertanding kan bang, kita itu pergi ke luar daerah, luar kampus lah istilahnya. Iya, betul. Ya mereka lah yang menghandle itu, mereka yang Menyiapkan semua barang-barangnya. barang-barangnya seperti bola, stick, timer. Contohnya untuk menghitung skor kita gitu bang. Itu ada juga Bang timernya? Ada timer kita ada khusus untuk cabang olahraga gateball gitu bang. Oke Bang, oke. Jadi kita udah tahu Bang sistem kepengurusan di UKM Gateball sama divisi-divisinya apa aja. Iya bang. Kalau boleh tahu jumlah anggota UKM Gateball berapa nih Bang? Jumlah anggota gateball itu kita bilang yang aktifnya saja ini ya bang ya. Iya betul. Yang aktifnya itu sekitar 20-an lebih. Jadi jika banyak mahasiswa-mahasiswa Universitas Sarmutiara kita di sini melihat tidak banyak yang berkumpul di kampus kita ini untuk latihan gateball, mungkin ada beberapa halangan ataupun alasan. Contohnya kan karena di UKM gateball ini banyak senior kita yang sudah betul. menduduki semester akhir lah gitu. Mereka banyak juga yang sedang menyusun proposal ataupun skripsi mereka. Dan di sini juga ya mungkinlah beberapa alasan lain, contohnya sibuk di perkuliahan. perkuliahan, Oke, bahkan di UKM lain, ataupun ada yang kuliah sambil kerja. Oh iya, betul Bang. Jadi di situ mereka kan nggak bisa menyempatkan diri untuk latihan gitu bang. Oke Bang. Jadi kan kebanyakan dari anggota UKM ini kayak bekerja, berkuliah, nyusun proposal kan kebanyakan senior nih Bang ya. Iya, Oke. Bang. Jadi dari beberapa anggota yang kita tahu, untuk jadwal latihannya gimana nih Bang? Jadwal latihan kita itu terdapat ada 2 kategori sih kita bilang, jadwal latihan tetap dan jadwal latihan bebas. Kalau kita bilang jadwal latihan tetap itu jadwal latihan kita adalah Senin, Rabu dan Jumat. Itu latihan wajib Bang ya? Latihan wajib ya. Oke. Latihan wajib dan tetap. Jadi di sana selain latihan ya kita buat seling-selingan lagi itu ya untuk membuat games gitu biar nggak bosan ataupun jenuh latihan kan, soalnya kan panas juga. Iya sih Bang, betul. Kita jenuh hanya untuk latihan memukul-pukul bola aja. Jadi kan kita seling-selingnya aja, entah sorenya nanti kita bermain game gitu. Jadi selain latihan tetap dan latihan wajib itu kita juga buat latihan bebas. Latihan bebas itu Bagi yang mau latihan Bang ya? ya bagi yang mau latihan selain di hari Senin, Rabu dan Jumat itu. Jadi Selasa Kamis kalau mungkin tidak ada kesibukan, contohnya tahulah kita anak-anak kos ini ya kan. Kalau anak-anak kos ini tidak ada kesibukan Iya ya. sih. Di sini aja kita latihan.
kita daripada tidak ada kesibukan di kos ya kita melatih diri kita aja biar bagaimana kita itu supaya lebih mahir ya bang ya. Iya, biar Oke, lebih mahir oke, gitu. oke. Seperti itu dia bang. Oke bang, selain latihan di lapangan nih bang, Iya bang. kegiatan UKM Gateball apa aja nih bang selain untuk latihan? Selain latihan itu kita juga mengadakan pada hari Sabtu nih ya, akhir minggu ini pada hari Sabtunya kita mengadakan TM. TM di sini maksudnya itu turnamen mini. Oh, ada juga turnamen mini. Bang? Turnamen mini. Turnamen di sini yang kita maksudkan adalah seperti permainan gateball sendiri, tapi yang melakukan yang berpartisipasinya hanya kita saja yang berada di ruang lingkup UKM Gateball Sari Mutiara. Berarti cuma anggotanya doang ya? Cuma anggotanya doang. Oke, Contohnya jika UKM dari cabang olahraga gateball dari unit-unit lain juga bisalah bergabung sama kita, menjalin kerjasama. Kita juga sering kok menjalin kerjasama dengan UKM gateball lain. Contohnya di UKM gateball dari Universitas Medan. Itu ada juga bang ya? Ada juga, ada juga di STOK Stok Binaguna. Dan di sini juga kita paling akrab dengan UKM Gateball di Universitas Pancabudi karena berdekatan juga gitu ya bang. Iya oke bang. Abang kan udah jadi ketua nih bang jabatannya. Iya bang. Kira-kira program kerja kedepannya apa nih bang? Program kita sejauh ini yang akan kita buat yaitu kita di sini akan memperkenalkan cabang olahraga gateball ini kepada masyarakat luas, kepada berbagai golongan, baik itu orang tua, mahasiswa, pelajar ataupun anak-anak sendiri. Ya, karena iya di sini di cabang olahraga ini tidak mengenal batas usia. Iya sih bang, betul. Jadi apa sih UKM Gateball itu kan bang? Karena beda dengan olahraga lainnya gitu. Jadi bang, abang kan sebagai ketua suka dukanya jadi pengurus apa nih? Kalau kita melihat suka dukanya ini sih sebagai pengurus ya banyak lah ya. Selain tugas dan tanggung jawab juga kita di sini sukanya itu ya itulah bisa kita ceritakan di lapangan saja. Bagaimana kita itu bisa berkumpul dengan teman-teman gitu, bagaimana teman-teman kita itu bisa latihannya terjadwal. Jadi kita semangat juga gitu untuk latihannya kalau teman-teman kita itu bisa menjadwalkan diri untuk latihan gitu, baik itu di latihan tetap ataupun latihan hari biasa, bahkan untuk turnamen-turnamen mini di hari Sabtunya gitu. Dan kalau kita bilang dukanya di sini ya tahulah bang, di mana organisasi itu ya iya betul banyak betul, perbedaan pendapat, selisih, bersimpangan pendapat ya. Kita bilanglah di situ suka dukanya itu perdebatan yang tidak masuk akal lah kita bilang, perdebatan biasa ya. Di situ kita selesaikan saja sih, caranya itu ya pokoknya menyelesaikannya secara kepala dingin aja gitu. Iya, solusinya itu aja ya bang. Itu sih bang. Oke bang, berbicara dengan UKM Gateball pasti udah mengikuti beberapa turnamen dong. Oh banyak bang. Oke, jadi kalau boleh tahu turnamen apa aja nih bang yang UKM Gateball ini ikuti bang? Turnamen kita ini kalau kita bisa bilang ada 3 gitu ya bang, secara lokal. Secara lokal, oke. Lokal, daerah, nasional. Kalau kita ceritakan secara lokalnya ini bisa kita bilang lah antar kampus gitu. Contohnya kita pernah mengikuti turnamen open turnamen Stok Binaguna. Udah pernah mengikuti juga itu? Udah pernah bang, bahkan juga Unimed pernah melaksanakan open turnamen Gateball Unimed. Jadi kita juga bergabung dan berpartisipasi juga. Kalau di dalam kedaerahan itu kita bisa kita lihat lah bang, kita bergabung dan berpartisipasi dalam open turnamen daerah-daerah lain. Contohnya di Jambi. Udah di Jambi 2. Open turnamen Jambi, open turnamen Padang, open turnamen Bali gitu. Kita juga pernah mengikuti gitu bang. Berarti banyak dong ikuti turnamennya bang. Kita juga terbang gitu. Selain kita latihan di sini, kita juga terbang gitu. Kita berpartisipasi dalam open turnamen yang dilaksanakan oleh daerah-daerah lain. Jadi selain itu juga kita selain menjadi atlet dari kampus sendiri, kita juga bisa digunakan oleh atlet open gateball lain. Contohnya ada salah satu gateball Gorontalo contohnya. Pernah salah satu atlet kita dipakai gitu. Jadi bukan hanya dari kampus saja dipakai.
Jadi bisa di luar juga nih. Bisa Bang, di ya? luar, kita dipakai untuk di luar. Jadi kita tidak terfokus latihannya di sini saja. Di dalam turnamen nasional juga kita pernah mengikuti pada tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2021 ini. Masih belum lama ya bang? Belum lama, tahun lalu sekitar bulan 12. Jadi di sini kita menurunkan atlet-atlet kita yang terbaik gitu. Puji Tuhan juga ya atlet kita mendapat prestasi. Oh bagus dong. Dalam itu juara berapa nih bang? Juara 2 dalam kategori single putra. Oh. Iya, di situ yang meraihnya itu adalah Bang Hiskia Laia. Oh Hiskia. Merupakan salah satu juga tamatan dari Universitas Sang Mutiara. Dan pada saat ini juga dia merupakan bagian dari atlet nasional kita gitu bang. Oh oke. Jadi mengenai atlet-atlet ini bang. Jadi kan di UKM Gateball kan banyak anggota nih bang, sekitar 20-an lah. Jadi gimana sih memilih atlet dari yang 20 orang ini bang? Cara memilihnya gitu bang? Kalau kita memilih atlet ini, kita kan bukan atletnya kampus yang memilih, bukan kampus yang memilih, bukan kampus yang menyeleksi. Kampus itu hanya mengadakan latihan-latihan saja. Iya. Pada saat melakukan seleksinya itu ya mungkin nanti juga ada nanti diadakan seleksi. Mungkin entah sekitar bulan 5 ke depan, entah sekitar kapan lagi tuh. Yang penting ada. Berarti ada seleksinya ini? Ada seleksinya. Jadi yang melaksanakan seleksinya ini langsung dari di bawah naungan PUPR langsung. Langsung dari PUPR Kota Medan di Sumatera Utara. Jadi letaknya itu di Jalan Sakti Lubis. Di sana diadakan seleksi seperti turnamen juga, tapi tujuannya untuk menyeleksi atlet-atlet. Karena dari tahun ke tahun itu ada atlet yang mengalami degradasi. Maksudnya di sini degradasi yaitu penurunan. Jadi mungkin ada atlet-atlet yang sudah kita bilang pasif lah gitu. Ada atlet yang pasif dari nasional, jadi mungkin lah disingkirkan gitu. Jadi dengan adanya seleksi ini melahirkan atlet-atlet baru. Oke, yang jiwa-jiwa muda nih. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa mengambil posisi tersebut gitu. Kita juga bisa berpartisipasi untuk menjadi atlet-atlet nasional gitu. Jadi banyak kesempatan nih buat yang banyak bang, banyak sekali gitu bang. Jadi kampus ini cuman wadah untuk tempat latihan doang gitu bang? Iya bang, istilahnya juga kampus puji Tuhan lah kita difasilitasi gitu. Kita didukung baik dalam, contohnya kalau kita bilang lah Gateball ini kan bermain di lapangan. Kita disediakan lapangan oleh kampus. Di sini juga kita disediakan alat-alat seperti stick dan bola, bahkan timer. Di situ kita disediakan bagaimana caranya gitu. Berupaya kampus menyediakannya supaya kita bisa latihan, supaya kita bisa melahirkan atlet-atlet kita gitu bang. Nah gitu Sobat Mutiara, kapan lagi nih yuk gabung di UKM Gateball gitu kan, karena UKM Gateball ini sudah didukung penuh oleh universitas, baik itu dari rektorat, wakil rektor 3 bagian kemasungan pun wakil rektor lainnya gitu. Jadi mereka difasilitasi dari berbagai peralatan, misalnya stick, bola, lapangan gitu kan. Kalau boleh tahu bang, bagaimana cara bergabung di UKM Gateball bang? Supaya Sobat Mutiara juga pada tahu nih. Karena kan mereka penasaran, aku mau ikut nih di UKM Gateball gitu. Iya, cara bergabungnya sangat sederhana sih bang. Kalau kita melakukan open recruitment itu, kalau memang ada niat nih ya bang, kita bisa datang saja sih di lapangan. Karena setiap hari kita tidak ada lapangan. Setiap hari kita latihan gitu. Iya, betul. Mungkin entah 1-2 orang, yang penting kita tetap ada di lapangan, tetap stay. Jadi kalau tidak juga contohnya bertemu dengan salah satu anggota kita bisa mengisi Google Form gitu bang. Kita bisa ada Google Formnya ini bang? Ada Google Formnya. Juga kita bisa menghubungi salah satu kontaknya gitu bang. Jadi salah satu pengurus kayak UKM Gateball ini bisa gitu bang, bisa juga. Jadi kapan lagi nih Sobat Mutiara? Pastikan Sobat Mutiara juga udah pada tahu nih apa aja nih kegiatan dari UKM Gateball, udah pernah ikut turnamen gitu kan. Nah jadi bang, kita kan udah tahu nih kenapa harus bergabung di UKM Gateball gitu kan bang. Kalau boleh tahu bang, moto dari UKM Gateball ini apa nih bang? Ya mungkin karena UKM Gateball ini bagian dari olahraga, ya untuk kita adalah hidup itu seperti olahraga. Semakin sulit, semakin membuat kita kuat gitu bang. Terakhir nih deh, satu kata buat UKM Gateball. UKM Gateball jaya jaya jaya. Sesuai apa ya moto dari universitas ya? Iya bang. Jaya. Oke Sobat Mutiara,
demikian perbincangan asik kita dengan salah satu pengurus unit kegiatan mahasiswa olahraga Gateball. Saya undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa juga di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, jangan lupa juga untuk mencek link pendaftaran mahasiswa baru di link deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa.